masuk dalam kelas pembinaan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu yang indah, kami bersama-sama boleh belajar, boleh merefresh lagi, bahkan boleh memperkaya akan pemahaman, sehingga membuat kami semakin taat, semakin setia kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan pimpin setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam kelas pada malam hari ini, sehingga sungguh-sungguh boleh mendapatkan satu berkat di dalam kehidupan kami mengenai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan untuk waktu ini. Amin. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam doktrin keselamatan kita, yaitu di dalam hal pembenaran dan pengudusan. Dan kita akan masuk di dalam satu bagian, yaitu statement dari para teolog tentang doktrin pembenaran ini. Yang pertama dari Martin Luther. Martin Luther mengatakan bahwa doktrin pembenaran sebagai artikel yang menentukan berdiri atau runtuhnya gereja. Secara tidak langsung, Martin Luther memberitahukan kepada kita mengenai pentingnya doktrin daripada pembenaran ini. Dari John Calvin. John Calvin mengatakan bahwa doktrin ini adalah engsel utama yang padanya agama berputar. Dan sama juga dengan apa yang menjadi statement daripada Martin Luther. Kemudian John Murray mengatakan bahwa tidak ada pertanyaan yang lebih penting atau ultimat selain dari pertanyaan yang dijawab oleh doktrin pembenaran. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dari statement ketiga teolog ini mengandung satu pemikiran bahwa jika gereja memelihara doktrin ini dengan benar, maka gereja secara mendasar itu akan benar di dalam semua ajaran yang lain. Tetapi jika gereja tidak setia kepada doktrin ini, maka gereja akan salah di semua ajarannya yang lain. Sehingga memberikan sekali lagi satu pemahaman kepada kita sekalian bahwa ternyata doktrin daripada pembenaran ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Satu hal yang sangat penting. Dan mari bersama-sama kita melihat dukungan Alkitab mengenai doktrin pembenaran ini. Yang pertama kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, kalau dari bagian ini kita melihat tentang pembenaran, yaitu seperti yang sudah diberikan tanda yang lain ini di dalam layar kita masing-masing, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat pengertian dari bagian ini sama aja dengan memiliki pengertian bahwa berbalik kepada kebenaran atau menjadikannya benar. Jadi orang-orang yang bijaksana, yang bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Artinya sebenarnya berbalik kepada kebenaran atau menjadikan benar. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Selanjutnya di dalam Ulangan 25 ayat yang pertama. Ulangan 25 ayat pertama dikatakan begini. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, menarik dari dua bagian ini. Kalau di dalam bagian sekarang ini yang kita baca ditulis dinyatakannya siapa yang benar. Dan kalau yang pertama dikatakan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nah, kalau kita cermati bersama, dua ayat ini memiliki pengertian yang beda. Kalau yang pertama, seperti yang saya katakan, itu adalah semacam memiliki pengertian berbalik kepada kebenaran atau menjadikan benar. Sedangkan yang kedua ini dinyatakannya siapa yang benar. Ini memiliki satu pemahaman bukan berarti menjadikan itu benar, tetapi menyatakan benar. Menyatakan benar. Jadi atau dalam pengertian yang lain mau mengatakan bahwa mendeklarasikan bahwa seseorang itu sesuai dengan hukum. Jadi kalau kita lihatnya ada perbedaan dari dua bagian ini. Satu deklarasi. Jadi ketika dikatakan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar,
ini bukan berarti bahwa orang itu berbalik kepada kebenaran atau orang itu menjadi benar, tetapi mendeklarasikan bahwa dia itu benar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari dua bagian ini, doktrin tentang pembenaran ini masuk ke kategori yang mana? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Karena kedua hal ini memiliki pengertian yang berbeda. Kalau satu itu sungguh-sungguh menjadikan dia benar, tetapi yang ini menyatakannya benar. Nah, untuk melihatnya kita akan melihat dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Nah, dalam ayat selanjutnya, di dalam Amsal pasal 17, ayat yang ke-15 dikatakan begini, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi dua hal ini, ketika hal yang satu itu membenarkan orang fasik, itu kekejian. Mempersalahkan orang benar, itu juga kekejian bagi Tuhan. Sehingga kata membenarkan ini, membenarkan orang fasik, pasti tidak memiliki pengertian bahwa itu menjadikan orang itu benar. Enggak, karena kita sudah lihat dari ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ternyata itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi sebenarnya ayat ini memiliki satu pengertian bahwa ketika bilang membenarkan orang fasik, sebenarnya itu menyatakan bahwa orang itu sebagai yang benar. Jadi bukan berarti membenarkan orang fasik, itu berarti bahwa sungguh-sungguh orang fasik itu jadi benar. Ada perubahan, tidak. Nah, itu merupakan sesuatu yang salah karena dibilang kekejian bagi Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya dikatakan dalam Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, kita tahu bersama konteks tentang Lukas 18 ini. Jadi ketika Lukas 18 ini bicara tentang orang pemungut cukai dan orang Farisi. Ya, orang Farisi itu menganggap dirinya itu benar, tidak sama seperti pemungut cukai dan bla 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 dan seterusnya. Nah, tetapi si pemungut cukai ini mengatakan bahwa dia ini orang berdosa. Dia ini orang yang nggak layak. Nah, kemudian firman Tuhan bilang atau Tuhan itu bilang, aku berkata kepadamu, orang ini pemungut cukai ini akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan tentu kita tahu bersama bahwa kata, kalau tadi kan pembenaran membenarkan. Kalau kata ini dibenarkan, ya kita tahu bahwa memang ini berarti Allah mendeklarasikan atau Allah menyatakan bahwa orang ini benar. Jadi bukan membuat orang ini menjadi benar, tapi menyatakan bahwa orang ini benar karena dia dibenarkan oleh Allah. Kemudian di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan jikalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Dia yang membenarkan. Membenarkan siapa? Membenarkan orang durhaka. Siapa yang dibenarkan? Orang durhaka. Nah, orang durhaka ini tidak akan mungkin menjadi seorang yang benar kecuali dia dibenarkan. Jadi Allah yang membenarkan, Allah yang menyatakan bahwa orang durhaka ini menjadi orang yang benar. Nah, kemudian dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 katakan, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, Allah yang membenarkan mereka, siapa yang Allah benarkan ini? Tentunya kalau kita tahu, kita lihat itu adalah di atasnya ditulis pilihan Allah atau orang-orang pilihan Allah. Jadi orang-orang pilihan Allah ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi di dalam Roma 8 pasal yang pertama dikatakan tidak ada penghukuman lagi bagi orang-orang pilihan. Nah, berarti mau mengatakan bahwa selain orang-orang pilihan itu akan mendapatkan penghukuman. Dan bisa kita tarik lebih jauh lagi, berarti orang-orang pilihan Allah ini adalah sebelumnya adalah orang-orang yang hidup di dalam kejahatan.
atau sebelum orang-orang ini dinyatakan dalam dirinya bahwa dia adalah pilihan Allah, bahwa orang-orangnya adalah pilihan Allah, itu orang-orang itu adalah orang-orang yang menjadi seteru Allah. Nah, ketika dari orang-orang menjadi seteru Allah kemudian menjadi orang-orang pilihan Allah, nah orang pilihan Allah ini yang dikatakan bahwa Allah membenarkan mereka. Bukan berarti mereka akhirnya menjadi orang yang sempurna, tidak. Tetapi Allah yang menyatakan mereka itu benar. Allah yang menyatakan mereka itu benar. Nah, saudara, kalau kita melihat dari beberapa ayat yang sudah kita bacakan bersama tadi atau sudah saya bacakan bersama tadi, kita hanya melihat atau kita hanya menemukan satu ayat yang memiliki pengertian bahwa pembenaran itu adalah berbalik kepada kebenaran atau menjadikannya benar, yaitu di dalam Daniel 12 ayat 1. Tetapi ayat yang lain itu memiliki pengertian bahwa pembenaran di situ memiliki pengertian bahwa itu menyatakan atau mendeklarasikan sebagai yang benar. Jadi dia itu tetap orangnya seperti begitu, tetapi dinyatakan benar. Allah menyatakan benar. Allah membenarkan orang itu. Nah, sehingga sesuatu yang kasih oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam bagian yang berikut adalah definisi tentang doktrin pembenaran. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita mendefinisikan pembenaran itu seperti apa, perlu dulu melihat permasalahan seputar doktrin pembenaran. Jadi ada yang mengatakan begini, untuk kita mengetahui apakah A itu, kita bisa mengetahui dengan apa yang bukan A itu. Jadi untuk kita mencari tahu A itu apa sih, apa arti dari A itu bisa kita temukan dengan kita mengetahui apa yang bukan A. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa definisi doktrin pembenaran ini kita akan lihat dulu dari permasalahannya. Nanti dari permasalahannya ini baru kita akan mengetahui apa sih pengertian daripada pembenaran itu sendiri. Nah, permasalahan seputar doktrin pembenaran di dalam bapak-bapak gerejawi, bapak-bapak yang pada zaman sebelum reformasi, yaitu yang pertama Agustinus, dikatakan begini, Agustinus tampaknya tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang pembenaran sebagai tindakan menurut hukum yang berbeda dari proses moral dan penyucian. Jadi kalau saya mau katakan Agustinus ini abu-abu, dia abu-abu di dalam pembenaran dan pengudusan. Kayaknya seakan-akan itu bercampur aduk atau seakan-akan dia tidak memberikan satu garis pemisah yang jelas. Ini pembenaran, ini pengudusan, tetapi ada percampuran di dalamnya. Nah, kalau kita sudah belajar kan Ordo Salutis beberapa minggu yang lalu, kan sudah dikasih tahu ordonya itu, urutannya itu, ternyata pembenaran dan pengudusan itu dipisahkan, terpisah. Jadi habis pembenaran itu ada adopsi, diadopsi. Jadi diangkat menjadi anak-anak Allah. Baru setelah itu ada pengudusan. Nah, untuk zaman sebelum reformasi, Agustinus ini tampaknya dia semacam mencampur aduk antara pembenaran dan pengudusan. Tidak ada garis pemisah yang jelas antara pembenaran dan pengudusan. Nah, pertanyaannya begini, kalau tidak ada garis pemisah yang jelas, berarti nggak masalah tuh. Yang penting dia pembenarannya itu, konsep tentang pembenarannya itu nggak keliru. Jadi sebenarnya nggak masalah tuh sebenarnya antara pembenaran dan pengudusan, walaupun dia campur aduk, yang penting dia memiliki pembenaran yang jelas, maka nggak akan keliru. Nah, sebenarnya tidak. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan satu sekat atau tidak mampu memberikan satu pemisahan yang jelas antara pembenaran dan pengudusan, maka akan jadi satu hal yang kacau. Nah, di mana kacaunya? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ajaran skolastik. Nah, ajaran skolastik ini membicarakan tentang pembenaran sebagai satu tindakan seketika dari Tuhan, dan yang lainnya menyatakan hal itu sebagai tindakan yang ada dalam proses. Jadi ajaran skolastik ini terbagi dua. Ada yang beranggapan bahwa pembenaran itu adalah salah satu tindakan seketika, sekejap dari Tuhan. Tetapi ada
orang-orang dari ajaran skolastik yang lain itu mengatakan bahwa pembenaran itu merupakan tindakan yang ada dalam proses. Jadi bukan seketika, tapi dia melalui proses, yaitu dibenarkan dan mungkin makin benar dan sangat benar dan seterusnya. Nah ini pun kalau terjadi pencampuran begini atau tidak diberikan satu pemahaman yang jelas, makanya akan kacau. Doktrin pembenarannya juga akan kacau. Dan kemudian dari Thomas Aquinas, kita tahu bersama Thomas Aquinas ini seorang yang diikuti ajarannya oleh Roma Katolik. Jadi banyak pengajaran dari Thomas Aquinas ini atau gereja-gereja dari Katolik Roma ini berakar kepada pengajaran dari Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas ini mengatakan begini, anugerah diberikan kepada manusia, di mana kemudian ia dijadikan benar, dan sebagian lagi oleh karena anugerah yang diberikan inilah maka dosa manusia itu diampuni. Nah, ajaran ini jadi populer. Ajarannya jadi populer, kemudian diadopsi oleh gereja Katolik Roma, dan pada ujung-ujungnya dari ajaran ini timbul satu ajaran yang lain, bahwa ternyata pembenaran itu bukan cuma karya daripada Allah, tetapi juga merupakan usaha dari manusia. Ada perbuatan baik di dalamnya yang manusia kerjakan sehingga Allah membenarkan manusia. Dari ajaran Thomas Aquinas ini. Nah, kemudian seperti yang saya bilang, permasalahan ini mencapai puncaknya itu pada Katolik Roma atau pada Roma Katolik. Jadi mau tidak mau, ketika kita membicarakan pembenaran atau doktrin pembenaran atau justification, mau tidak mau kita harus berbicara tentang konsep pembenaran yang dianut oleh Katolik Roma. Mau tidak mau kita harus membicarakan tentang ini. Karena Katolik Roma punya konsep pembenaran itu sangat berbeda dengan konsep pembenaran yang diajarkan di dalam Kristen Protestan atau yang diajarkan Reform oleh ajaran Reform. Nah, apa sih pembenaran melalui Katolik Roma ini? Nah, pembenaran yang dimaknai oleh Katolik Roma itu pada dasarnya dianggap sebagai penanaman anugerah yang mengakibatkan suatu perubahan di dalam natur manusia dan moral manusia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bahasa sederhananya begini, pembenaran yang dianut atau yang dianggap oleh Katolik Roma adalah sebagai suatu penanaman anugerah. Jadi mungkin ditanamkan suatu anugerah di dalam diri manusia, karena dengan anugerah yang ada dalam diri manusia itu sanggup mengalami perubahan di dalam natur rohaninya dan moralnya, sehingga dia menjadi baik, dan dari baik itu kemudian dianggap sebagai kebenaran, dia dibenarkan. Nah, kalau kita baca ya di dalam ayat-ayat sebelumnya kan bedakan itu. Jadi pembenaran itu cuma di dalam Daniel 12 ayat 3 yang dikatakan sebagai berbalik arah, menjadikan benar. Tetapi pembenaran yang di dalam ayat-ayat yang lain itu memiliki pengertian bahwa dia diimputasikan, atau dalam bahasa lain dinyatakan benar. Jadi tidak ada kualitas apapun di dalam diri manusia sehingga dia mampu melakukan hal yang baik, kemudian Allah membenarkan dia. Tidak. Tetapi kebenaran yang didapatkan oleh orang berdosa, oleh umat pilihannya itu akibat daripada dinyatakan benar oleh Allah. Nanti kita akan lihat lagi selanjutnya di dalam pembahasan selanjutnya. Ini pembenaran yang dianut oleh Katolik Roma, dan kalau kita melihat pernyataannya itu yang mengakibatkan suatu perubahan di dalam natur rohani dan moral manusia, kita akan mendapatkan satu pemahaman bahwa pembenaran Katolik Roma ini bercampur aduk antara pemahaman dan pengudusan. Kayaknya dicampur. Karena habis penanaman anugerah, maka orang itu mengalami perubahan di dalam natur rohani dan juga moral manusia. Nah, nantinya akan berujung kepada pengudusan, dicampur aduk. Nah, dan kita lihat ini yang kedua, pembenaran menurut Katolik Roma. Pembenaran dideskripsikan bukan hanya sebagai penghapusan dosa, tetapi juga pengudusan dan pembaharuan kerohanian manusia. Karena
natur manusia dirubah, karena manusia bisa memiliki moral yang baik, perubahan moral, maka pembenaran yang dianut oleh Katolik Roma bukan hanya berarti tentang penghapusan dosa, tetapi juga tentang pengudusan dan pembaharuan kerohanian manusia. Dan ini menjadi jelas, menjadi nyata bahwa pembenaran Katolik Roma itu dicampur adukan dengan pengudusan, bercampur baur. Yang lain juga pembenaran menurut Katolik Roma, yaitu iman tidak memiliki signifikansi inti di dalam pembenaran. Anugerah pembenaran dapat hilang. Pembenaran memampukan orang percaya mendapatkan pahala untuk menjadikan diri berhak memperoleh hidup yang kekal. Jadi pembenaran menurut Katolik Roma ini adalah iman itu tidak memiliki signifikansi inti di dalam pembenaran. Jadi jangan kita pahami bahwa berarti Katolik Roma itu tidak mempercayai bahwa diselamatkan semata-mata karena iman. Tidak. Katolik Roma pun memiliki pengertian itu, bahwa dibenarkan melalui iman. Iya. Tetapi mereka itu tidak sepenuhnya sama pemikirannya dengan teologi reform. Karena bagi mereka itu, iman itu hanya merupakan satu langkah awal. Satu langkah awal, dan iman itu tidak sempurna. Iman itu akan sempurna ketika ada penanaman anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia, dan itu dialami melalui baptisan. Ketika mereka sudah mengalami pembaptisan atau orang-orang sudah dibaptis, maka imannya itu menjadi lengkap. Sehingga ini merupakan satu perbedaan dengan ajaran teologi reform. Karena bagi mereka iman itu iman yang dibenarkan melalui iman itu belumlah final. Final nanti ketika dibaptis. Jadi iman tidak memiliki signifikansi inti di dalam pembenaran. Anugerah pembenaran itu dapat hilang. Baru pembenaran memampukan orang percaya mendapatkan pahala untuk menjadikan dirinya berhak memperoleh hidup yang kekal. Karena ada penanaman anugerah di dalam diri manusia, kemudian bisa mengubah natur manusia dan juga moral manusia menjadi baik, maka ini menjadikan mereka semacam ada hak untuk memperoleh hidup yang kekal karena usaha mereka, karena perbuatan baik mereka. Inilah pembenaran yang dianut oleh Katolik Roma. Dan yang terakhir, pembenaran yang dianut oleh Katolik Roma adalah keadilan atau kebenaran yang diterima di dalam pembenaran dapat juga ditingkatkan. Jadi ternyata Katolik Roma itu memiliki pemahaman bahwa doktrin pembenaran itu adalah doktrin yang bisa ditingkatkan atau doktrin yang terjadi melalui satu proses. Karena nantinya setelah orang itu dibenarkan, kemudian orang itu dibenarkan dalam arti pembenaran menurut Katolik Roma ya, dibenarkan dalam arti diberikan penanaman anugerah oleh Tuhan sehingga merubah natur manusia dan juga moral manusia sehingga manusia bisa melakukan hal yang benar. Nah, ketika manusia melakukan hal yang benar, maka pembenaran yang diperoleh manusia itu meningkat. Meningkatnya itu dalam arti menjadi semakin benar, menjadi semakin suci, menjadi semakin kudus dan lain sebagainya. Nah, sehingga pembenaran yang dimaksudkan oleh Katolik Roma ini adalah demikian. Nah, bagaimanakah dengan teologi reform? Bagaimanakah dengan ajaran Protestan tentang pembenaran? Nah, definisi pembenaran yang dianut oleh teologi reform itu adalah tindakan anugerah Allah yang menyatakan orang-orang yang berdosa, yang percaya sebagai benar berdasarkan kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka. Kalau saudara-saudara melihat definisi pembenaran ini dari ajaran reform itu sangat berbeda dengan definisi yang pembenaran dari Katolik Roma. Nah, perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya adalah pembenaran menurut ajaran reform itu adalah pembenaran yang merupakan anugerah Allah yang menyatakan orang-orang berdosa sebagai benar. Jadi Allah itu orang-orang yang berdosa itu dinyatakan benar
bukan berarti diberikan sesuatu, entah kemampuan, atau kalau dalam bahasa saya tadi itu anugerah, diberikan anugerah sehingga dia itu menjadi benar. Tidak. Orang-orang tetap berdosa, tetapi dinyatakan benar. Dinyatakan benar itu bagaimana? Ya, dinyatakan benar itu karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka. Jadi kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka, sehingga mereka itu disebut sebagai benar, atau jadi seorang yang benar. Jadi bukan karena sifat itu, bukan karena orang itu akhirnya jadi benar, tidak, tetapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada orang-orang percaya. Sangat berbeda. Nah, sehingga saudara yang kasih Tuhan, kita masuk ke dalam yang berikut, yaitu pokok gagasan dari doktrin pembenaran. Ya, jadi ketika kita sudah mengerti tentang pengertian pembenaran, sekarang kita akan melihat apa sih aspek-aspek yang melingkupi dari doktrin pembenaran ini. Nah, ketika bicara tentang doktrin pembenaran ini, hal yang besar, atau kita harus bicara apa untuk supaya mencakup tentang doktrin pembenaran ini. Yang pertama adalah bicara tentang doktrin pembenaran, itu tidak pernah bisa lepas dari status manusia di hadapan Allah. Nah, kita tahu bersama ayat ini sangat terkenal, yaitu di dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba kita lihat bersama warna lain ini. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang ini berarti tidak terkecuali. Berarti mencakup semuanya. Baik tua, baik muda, baik besar, kecil, baik kaya, miskin, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali. Berarti semua orang. Baru kemudian kata yang berikut, berbuat dosa. Jadi semua orang yang tidak terkecuali itu berbuat dosa. Nah, berdosa di sini memiliki pengertian bahwa dia berbuat dosa itu mencakup segala aspek kehidupannya, yaitu mencakup segala hal. Dosanya itu mencakup segala hal, mencakup baik pikiran, baik perkataan, baik perbuatan, dan lain sebagainya. Semua itu telah dicemari dengan dosa. Tidak ada satu aspek pun di dalam hidup manusia atau dalam manusia itu sendiri yang tidak tercemar dengan dosa. Nah, sesuai yang kasih oleh Tuhan, keberdosaan yang mencemarkan semua kita punya pikiran, kehendak, perbuatan, dan lain sebagainya itu membuat manusia tidak sanggup untuk mengusahakan kebenaran, tidak sanggup untuk membuat dirinya benar, tidak sanggup untuk supaya statusnya itu menjadi benar di hadapan Allah. Sehingga inilah yang disebut dengan harus ada Allah yang membenarkan manusia. Karena segala sesuatu di dalam diri manusia sudah tercemar, maka tidak bisa manusia itu untuk mencapai kebenaran, untuk mengusahakan kebenaran, apalagi menjadikan dirinya benar. Tidak bisa. Perlu adanya anugerah Allah untuk membenarkan manusia. Nah, ada satu statement dari James Buchanan yang mengatakan begini, persiapan terbaik untuk mempelajari doktrin pembenaran ini bukanlah kemampuan intelektual yang hebat, juga bukan pemahaman skolastik, melainkan hati nurani yang disadarkan oleh perasaan akan kondisi kita yang sebenarnya sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Mula-mula ketika mempelajari doktrin pembenaran bukanlah menyangkut kemampuan intelektual kita, bukanlah menyangkut kemampuan moral kita, natur kita, tetapi adalah perasaan akan kondisi kita yang sebenarnya adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Jadi ketika kita bicara doktrin pembenaran ini, tidak pernah bisa lepas dari status manusia di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, doktrin pembenaran ini diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus.
Nah, Kejadian 15 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, berarti kita sudah tahu bersama ya, kebenaran yang diperhitungkan Allah kepada Abraham akibat dari Abraham peroleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemudian Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan telah menimpakan segala dosa kita, segala kejahatan kita kepada Yesus. Berarti untuk memperoleh pembenaran adalah diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemudian Roma 3 ayat 23, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kebenaran Allah kepada semua orang percaya akan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara Tuhan, kalau kita melihat dari bagian ini, berarti kebenaran atau pembenaran yang kita terima, yang kita peroleh, itu bukanlah semata-mata kita dapatkan melalui perbuatan baik. Berbeda dengan ajaran Katolik Roma. Tidak semata-mata diperoleh melalui perbuatan baik, tetapi diperoleh melalui iman. Iman kepada Yesus Kristus dalam hal apa? Dalam hal karya Kristus yang sempurna. Karya Kristus yang sempurna, ketaatan Kristus yang sempurna. Mati, bangkit, dan ke surga. Dan tidak berdosa. Dia melakukan itu ketaatan yang sempurna. Maka itu melalui Yesus Kristus, melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Kemudian, kebenaran ini adalah tindakan sesaat dari Allah. Pembenaran itu adalah tindakan sesaat dari Allah. Louis Berkhof mengatakan begini, tidak ada yang lebih atau kurang dalam pembenaran. Yang ada, manusia dibenarkan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Jadi Louis Berkhof mau mengatakan bahwa pembenaran yang dialami manusia itu, atau doktrin pembenaran itu hanya dua. Yaitu yang pertama, manusia dibenarkan atau tidak. Jadi hanya dua sisi. Jadi manusia dibenarkan atau tidak mengalami pembenaran. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Hanya itu, dibenarkan atau tidak dibenarkan. Nah, Katolik Roma mengajarkan bahwa pembenaran itu merupakan satu hal yang proses. Memang nanti dia dibenarkan ketika baptisan, ketika ada penanaman anugerah di dalam diri manusia, tapi nanti setelah itu manusia berubah dalam natur dan juga di dalam moral, maka dia bisa lebih baik. Nah, maka itu dia akan lebih dibenarkan. Tetapi tidak. Dan satu hal adalah dari sini maksudnya kita melihat satu hal bahwa itu tindakan sesaat dari Allah. Artinya apa? Artinya satu kali itu terjadi. Allah membenarkan, ya sudah Allah benarkan, berarti orang itu sepenuhnya dibenarkan. Allah membenarkan orang pilihan, berarti berarti orang pilihan itu sepenuhnya menjadi orang benar di hadapan Allah. Tidak ada nantinya, oh itu masih kurang, nanti akan dilengkapi lagi. Itu bukan lagi berbicara tentang proses. Dan saudara kasih Tuhan, dari tindakan sesaat dari Allah ini, kita juga mendapatkan satu pemahaman bahwa ini merupakan deklarasi dari Allah. Kalau yang saya bilang pertama itu adalah diperhitungkan. Jadi ketika Allah membenarkan manusia, berarti Allah membenarkan orang pilihan, Allah membenarkan orang percaya, berarti itu adalah tindakan atau adalah deklarasi yang Allah sampaikan bahwa manusia itu menjadi benar akibat Allah memperhitungkan kebenaran Kristus kepada orang benar. Jadi sekali lagi, tidak memiliki satu pengertian bahwa pembenaran itu adalah perubahan, jadi orang yang tidak benar sekarang menjadi benar. Dia bisa menjadi benar, arti dia bisa menjadikan dirinya benar, dia bisa mendapat menjadi benar, enggak. Tetapi itu merupakan satu imputasi, itu merupakan satu yang Allah berikan, yang Allah perhitungkan.
yang Allah perhitungkan dalam diri manusia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian kita akan masuk di dalam pengudusan. Kita akan melihat dukungan Alkitab mengenai pengudusan. Yaitu di dalam Imamat 19 ayat 2 dikatakan begini. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan Allahmu kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kemudian objek yang kedua manusia. Kalau dikatakan tadi kan pengertian daripada kekudusan itu yang melibatkan tanggung jawab kita untuk berpartisipasi. Kita harus memaknai kata yang melibatkan kita untuk berpartisipasi di dalam pengudusan ini. Sebatas mana kata itu? Sebatas mana kata yang melibatkan tanggung jawab kita manusia untuk mengerjakan proses pengudusan itu. Nah, dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, aspek manusia di dalam pengudusan memang dikatakan yang melibatkan manusia, melibatkan tanggung jawab kita, itu semata-mata karena Allah yang terlebih dahulu berinisiatif menguduskan. Jadi walaupun ada kata melibatkan tanggung jawab kita untuk berpartisipasi dalam pengudusan ini bukan berarti otonom, bukan berarti berdiri sendiri bahwa kita mengusahakan pengudusan dari pertama, bukan demikian. Karena kalau demikian, terus kita bisa menjadi kudus, berarti itu bukan karya Allah semata. Itu berarti kita boleh berhak menerima hadiah daripada usaha kita, karena kita bisa menguduskan diri kita, karena kita bisa berusaha untuk menjadi kudus. Tidak, tetapi inisiatif semata-mata karena Allah. Allah pertama yang menguduskan manusia, dari itu baru melibatkan manusia untuk bertanggung jawab atau untuk berpartisipasi di dalam melakukan pengudusan ini. Nah, jadi ini yang harus kita pahami di dalam pengudusan tersebut. Nah, kemudian saudara yang kasih Tuhan, kita masuk dalam waktu pengudusan. Bicara waktu pengudusan ini terbagi 3, saudara yang kasih Tuhan. Yaitu yang pertama, apa yang disebut awal pengudusan. Apa yang disebut awal pengudusan? Awal pengudusan ini apa sih yang maksud dengan awal pengudusan? Nah, kitab suci itu mengajarkan bahwa pada saat seseorang manusia percaya kepada Kristus, maka pada saat itu juga dia dikuduskan. Gitu. Atau kalau ordo salutis lah, kita lihat dia punya urutan-urutan. Gitu. Dibenarkan, kalau di bagian sains kan dibenarkan, baru kemudian adopsi, baru kemudian dikuduskan, pengudusan. Nah, maksud dari bagian ini mengatakan bahwa pertama-tama itu kita sudah dikuduskan secara status, secara posisional, secara posisi. Jadi itu yang maksud dengan awal pengudusan ini. Awal pengudusan ini adalah kita dikuduskan secara posisi, posisional. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka sebenarnya kita bisa dikatakan sebagai orang-orang kudus. Ya, kita bisa lihat ya di dalam tulisan-tulisan Paulus. Dalam tulisan-tulisan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Efesus 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus. Bahkan Paulus mengatakan orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kolose 1 ayat 2, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Jadi ketika orang-orang percaya kepada Kristus, maka orang-orang itu bisa disebut sebagai orang kudus. Dikudus, memiliki pengertian bahwa dikuduskan secara posisional. Dulu tidak kudus,
tetapi sekarang jadi orang kudus. Nah, itu yang pertama, yaitu awal pengudusan. Kemudian bagian kedua, apa yang disebut dengan pergerakan maju pengudusan. Nah, pergerakan maju pengudusan ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa pengudusan itu berarti sebagai sebuah proses dan dilakukan seumur hidup. Nah, ini yang membedakan antara pengudusan dan pembenaran. Kalau pembenaran itu bukan proses, pembenaran itu dilakukan sekali. Sekali, dan itu semuanya hanya sebagai deklarasi bahwa Allah Bapa mendeklarasikan manusia itu benar karena diperhitungkan dari kebenaran Kristus. Itu hanya dilakukan sekali, seketika. Tetapi pengudusan ini ada yang dinamakan dengan pergerakan maju pengudusan. Yaitu, kalau tadi awal, sekarang dia punya tengah-tengah lah, istilahnya dia punya tengah-tengah. Yaitu bahwa pengudusan itu sebagai sebuah proses dan dilakukan seumur hidup. Dan inilah di mana kita memiliki peran, atau kita memiliki tanggung jawab, atau Allah mengajak kita untuk supaya boleh berperan di dalam pengudusan. Di mana berusaha untuk mematikan kehidupan lama kita, berusaha untuk mengejar kekudusan, mengejar hal-hal yang berkenan, hal-hal yang baik dan lain sebagainya, dan berusaha mematikan manusia lama kita dan lain sebagainya. Ini yang perlu, ini yang dimaksudkan dengan pergerakan maju pengudusan. Bahwa pengudusan itu sebagai proses dilakukan terus-menerus, dan dilakukan seumur hidup. Dan satu hal yang harus kita pahami, bahwa di dalam dunia ini, atau di dalam bagian kedua ini, kita tidak akan mengalami kesempurnaan di dalam pengudusan. Ada jatuh bangun. Kita terus-menerus, dilakukan seumur hidup, Nanti, pada poin yang ketiga, atau kita lihat dulu dalam Kolose 3, ayat 8-13. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani, atau orang Yahudi, orang bersunat, atau orang tak bersunat, orang barbar, atau orang Skit, budak, atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua, dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Proses pengudusan setiap hari, terus-menerus, sampai seumur hidup. Dan yang terakhir adalah pengudusan final dan utuh. 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Pengudusan final dan utuh. Walaupun kita melakukan, atau walaupun kita berusaha untuk kudus setiap hari, demi sehari seumur hidup, dan tidak akan mencapai kesempurnaan kekudusan, tetapi itu akan dialami ketika Kristus datang yang kedua kali. Pengudusan menjadi final dan utuh. Kita semua yang tidak sempurna dalam pengudusan itu akan dikuduskan oleh Kristus. Jadi ini ada 3 hal, sehingga kita sering kali kita mendengar bahwa kekudusan itu adalah kudus sekarang, kudus ini, dan juga sekali kudus, dan juga berulang kali setiap hari demi sehari. Yaitu yang pertama itu awal kekudusan, yaitu ketika kita percaya berarti kita sudah dinyatakan sebagai kudus. Baru dalam kehidupan kita sehari demi sehari itu adalah kita harus berusaha untuk mengejar kekudusan, untuk melakukan pengudusan. Dan yang finalnya adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara kasih Tuhan, sampai di sini saya mengakhiri untuk presentasi atau untuk pemaparan dari pembenaran dan pengudusan, dan bahan-bahan yang saya ambil di dalam apa yang saya paparkan, yaitu yang pertama dari Louis Berkhof,
Teologi Sistematika Doktrin Keselamatan, ya, baru juga dari Henry C. Thiessen, yaitu teologi, di dalam buku Teologi Sistematika, dan juga yang paling banyak saya ambil di dalam Anthony Hoekema, Diselamatkan oleh Anugerah. Ini hampir 70% dari pemaparan ini saya ambil dari ini, Diselamatkan oleh Anugerah, Anthony Hoekema. Baru yang lain juga adalah Buletin Pilar, saya melihat dari Buletin Pilar, baru kemudian dari www.teologiareform.blogspot.com, dan kemudian dari artikel Pak Budi Asali dari Soteriologi dan Ordo Salutis. Nah, inilah yang menjadi bahan-bahan yang saya ambil di dalam pemaparan pada malam hari ini. Ya, sampai di sini. Ada yang mau menambahkan? Ada pertanyaan? Ada tambahan? Dipersilakan untuk memperkaya kita semua. Ada di kolom chat, contoh. Ada di kolom chat. Kalau contoh cuma ingin menambahkan dan mengklarifikasi bahwa Agustin tidak abu-abu di dalam hal pembenaran. Agustinus ini dulu ya. Statement saya bukan Agustinus abu-abu dalam pembenaran. Tidak. Tetapi statement saya adalah Agustinus tidak memberikan satu garis yang tegas antara pembenaran dan pengudusan. Itu. Karena Agustinus tidak memberikan satu garis yang tegas, oh pembenaran itu mencakup ini, pengudusan mencakup ini, maka dari itu maksudnya yang abu-abu yang itu. Gitu. Jadi saya tidak mengeluarkan statement bahwa Agustinus itu abu-abu dalam pembenaran, tidak. Tetapi Agustinus itu tidak memberikan garis yang tegas antara pembenaran dan pengudusan, sehingga saya bilang abu-abu itu, no, karena pembenaran pengudusan dicampur adukan oleh Agustinus. Dan dari mana statement saya ini? Dari buku Louis Berkhof, Teologia Sistematika Doktrin Keselamatan. Gitu. Jadi itu saya klarifikasi dulu itu ya. Berarti saya sudah nggak baca yang bawah ya, karena kan yang bawah ini penjelasan dari klarifikasi yang di atas. Ya karena kalau tidak ada garis pemisahan yang tegas antara pembenaran dan pengudusan, nah ujung-ujungnya jadi di dalam hal pembenaran yang dipercayai oleh Katolik Roma, akhirnya jadi abu-abu juga antara pembenaran dan pengudusan dicampur adukan. Itu maksud saya. Ada lagi? Ada chat, kolom chat contoh. Oh, ini yang pertanyaan kedua ya. Yang pertama saya nggak baca ya, terlalu panjang ya. Yang kedua aja ya. Pertanyaan kedua, apa konsekuensi negatifnya jika kita mempunyai konsep seperti Katolik atau Ortodoks yang dimana pembenaran dan pengurusan ini dijadikan satu? Ya, kalau seperti yang saya ini ya, yang tadi di screen saya itu tentang konsep pembenaran dari Katolik Roma, saya simpulkan aja ya. Saya simpulkan begini, kalau konsep pembenaran dari Katolik Roma itu ujung-ujungnya karena dia mencampurkan antara pembenaran dan pengudusan, dan pada ujung-ujungnya itu pembenaran itu bisa dialami melalui atau karena manusia itu berbuat baik. Karena kan konsep pembenaran yang dipahami oleh Katolik Roma itu mengatakan bahwa Allah menanamkan suatu kualitas, atau kalau dalam bahasa nanti tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Dalam bahasa Pak Budi Asali itu menanamkan anugerah ke dalam diri manusia. Nah, baru karena menanamkan anugerah dalam diri manusia, maka manusia itu bisa berubah secara moral dan juga naturnya. Jadi penanaman ini yang Pak Budi Asali bilang anugerah, penanaman anugerah. Nah, karena Katolik Roma memiliki pengertian pembenaran seperti demikian, menanamkan suatu kualitas, menanamkan anugerah, maka dari Tuhan tanamkan itu, manusia itu bisa berubah secara natur dan juga moralnya bisa lebih baik, berarti ujung-ujungnya itu akan kepada ekses kepada perbuatan. Jadi pembenaran itu bukan lagi deklarasi yang Allah katakan, bukan lagi deklarasi, bukan lagi yang Allah deklarasikan bahwa manusia dibenarkan akibat diimputasikan atau akibat dinyatakan benar karena kebenaran Kristus, ujung-ujungnya akan menjadi karena manusia. Saya orang pilihan dibenarkan karena perbuatan saya. Karena saya yang sanggup untuk membenarkan diri saya. Begitu sih saya jawab begitu. Kalau ada tambahan dari rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, dipersilakan. Musa, nggak ada tambahan? Nggak ada tambahan, nggak ada pertanyaan? Sudah ya, tutup ya.
Pertanyaan pertamanya belum dijawab. Hah? Pertanyaan pertamanya belum dijawab, Contoh. Beda yang dari atas ya. Beda yang klarifikasi ya. Halo contoh, kita mengalami pembenaran di sini, apakah artinya adalah kita dibenarkan dalam konteks status dan akibat dosa, atau kita benarkan dari dalam konteks dosa pribadi yang dilakukan oleh Adam dan dosa kita sendiri. Jadi kesimpulannya, apakah seperti ini atau beda? Satu, AA, kita mempunyai status diperhitungkan sebagai orang berdosa karena akibat dari dosa Adam. Kita mempunyai status diperhitungkan sebagai orang benar karena akibat dari kebenaran Kristus. Jadi kita bukan dibuat menjadi benar, tetapi kita diperhitungkan benar dari kebenaran Kristus ya. Nah, jadi pembenaran dan pengudusan. Jadi kalau kita bicara dosa, kita mesti tahu bicara dosa itu dosa yang pencemaran, yang pollution, pencemaran, dan apa satunya saya lupa ya. Kalau yang satunya itu dosa yang menyangkut natur keberadaan dosa kita, nah itu yang dibenarkan. Tetapi kalau yang kecemaran dosa, pollution, nah itu nanti di proses pengudusan. Maka dari itu teologi reform itu membedakan antara pembenaran dan pengudusan. Sehingga kalau tanya, kita dibenarkan itu, pembenaran itu seperti bagaimana? Ya saya jawab pembenaran itu adalah pembenaran yang Allah, saya balik lagi ke jawaban saya tadi, bahwa Allah mendeklarasikan, Allah menyatakan benar kita, Allah menyatakan bahwa kita benar karena kebenaran dari Kristus. Jadi yang dibenarkan itu adalah kita yang sebenarnya berdosa, tetapi dibenarkan. Nah, kalau yang pollution, yang dosa, yang kecemaran dosa, itu di proses pengudusan. Nah, kita dikuduskan terus-menerus, dikuduskan terus-menerus. Yang kedua ya, yang bukan yang awal pengudusan, tetapi yang pertengahan pengudusan, yang sekarang kita alami ini sampai dengan seumur hidup kita. Gitu. Jadi saya kurang tahu, saya kurang nangkap yang A atau yang B, tetapi yang saya jawab seperti itu. Atau sekali lagi saya serahkan kepada hamba Tuhan, ada yang ingin menambahkan. Pembenaran terjadi satu kali. Sudah nggak ada ya? Tutup ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk malam hari ini kami sekali lagi disegarkan dengan satu pemahaman yang sangat penting di dalam doktrin keselamatan. Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan, dialah yang memampukan setiap kami boleh terus berjalan dalam anugerah Tuhan, boleh terus berjalan di dalam pengertian pemahaman yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh bertindak, kami boleh bersikap dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk setiap kami, mungkin di dalam memahami agak sulit karena keterbatasan daripada hamba-Mu menyampaikan akan materi ini. Kami memohon biar Tuhan yang menyempurnakan, biar Roh Kudus yang memampukan, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.